إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاشر المسلمين والmuslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah bihaulihi wa quwwatihi subhanahu wa ta'ala kita akan sedikit melanjutkan apa yang kemarin kita baca dari riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah tentang salah satu di antara kisah dan sejarah yang dicatat tentang menyebarnya penyakit ta'un di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada penjelasan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengambil keputusan setelah bermusyawarah dengan orang-orang muhajirin, bermusyawarah dengan orang-orang Ansar, dan juga bermusyawarah dengan orang-orang tua dari kalangan orang-orang Quraisy. Kalau beliau mengajak musyawarah orang-orang muhajirin, maka terjadi perbedaan pendapat. Begitu juga tatkala beliau mengajak musyawarah orang-orang Ansar, juga terjadi perbedaan pendapat. Namun tatkala beliau mengajak musyawarah orang-orang tua di kalangan orang-orang Quraisy, maka tidak ada seorang pun di antara mereka berselisih. Mereka sepakat meminta Umar bin Khattab agar pulang bersama dengan rombongan ke kota Madinah karena wabah telah menyebar di negeri Syam. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan membacakan riwayat ini. Dan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dengan membaca dan menjelaskan hadis atau asar riwayat yang sampai kepada kita yang ditulis oleh para ulama kita menunjukkan bahwa ilmu itu sangat luas. Coba kita bayangkan bahwa riwayat yang kita bacakan kemarin, jika saat ini kita baca begitu saja, maka paling hanya membutuhkan waktu mungkin 2 menit atau 3 menit selesai. Kan Nabi subhanallah kalau kita mencoba untuk mensyarahnya, menjelaskannya, maka kita butuh waktu 2 pertemuan. Dan ini mungkin syarah dan penjelasan yang tidaklah sempurna, hanya sekedar syarah dan penjelasan untuk sedikit mendekatkan pemahaman kita tentang asar ini. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat luas. Ilmu sangat luas. Karenanya para ulama kita rahimahumullah taala habiskan umur mereka untuk menuntut ilmu. Coba camkan dan bayangkan bagaimana penulis kitab
yang asar ini kita ambil dari ini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menulis kitab Sahih Al-Bukhari yang terkenal itu, yang semua kita mungkin pernah tidak mendengarnya. Bahkan mungkin kitab Sahih Al-Bukhari ini ada di rumah kita masing-masing dan sudah diterjemahkan. Kitab Sahih Al-Bukhari ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam waktu yang cukup lama. Beliau menulis kitab ini menghabiskan waktu kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Ya. Ini waktu yang cukup panjang. Kemudian Al-Imam Abu Fadl Ahmad bin Ali yang dikenal dengan nama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mencoba untuk mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari yang jumlah hadisnya dengan pengulangan kurang lebih 7.000 sekian, tanpa pengulangan kurang lebih 2.000 sekian. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berusaha untuk mensyarah kitab ini. Berapa lama beliau butuh waktu untuk mensyarah? Dicatat dalam sejarah 25 tahun. Coba yang habiskan umur mereka, waktu mereka untuk menuntut ilmu, belajar, kemudian apa yang mereka dengar mereka tulis. Ya, maka ini hendaknya motivasi kita semua agar kita menyisihkan waktu kita untuk terus belajar, imam membaca atau mendengar atau menghadiri pengajian. Ya. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam wajibkan kita dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, dan Islam wajibkan kita untuk apa? Menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap muslim. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan asar cerita tentang kisah penyakit taun yang menyebar di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memutuskan untuk kembali, beliau mengumumkan kepada manusia, "Inni musbihun ala dhahrin fasbahu alaihi." Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Aku telah putuskan besok pagi aku akan kendarai kendaraan untuk pulang kembali ke kota Madinah. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Maka di saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyampaikan keputusan ini, maka berkatalah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu taala. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Afiraran min qadarillah ya Amirul Mukminin, apakah engkau hendak lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala?" Artinya kenapa engkau putuskan pulang ke kota Madinah, padahal engkau sudah berada di perbatasan Syam. Negeri Syam itu sudah berada di apa bahasanya? Di depan mata kita. Kenapa engkau kembali? Kenapa takut? Apakah lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Tawakal saja masuk. Kalau seandainya seakan-akan itu yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, kalau seandainya Allah takdirkan kita terjangkit di penyakit taun itu, maka akan terjangkit. Kalau seandainya Allah tidak takdirkan, maka tidak akan terjangkit sama sekali. Afirah min qadarillah, apakah kau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka Umar berkata, "Lau ghairuka qala ya Abu Ubaidah." Jika seandainya yang mengucapkan ucapan ini selain engkau wahai Abu Ubaidah. Karena kemarin kita sebutkan Umar sangat tidak ingin menyelisihi pendapat siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam sebagian riwayat dikatakan, jika seandainya selain engkau yang mengatakan ini wahai Abu Ubaidah, maka tentunya aku akan menghukumnya. Karena perkataan ini tidak tepat. Ya, perkataan ini salah. Larinya atau kembalinya Amirul Mukminin dengan rombongan tidak jadi masuk ke negeri Syam, kembali ke kota Madinah, menghindari wabah yang sedang menyebar di satu daerah, ini bukan lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis tentang pembenaran akan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini belum sampai kepada mereka, nanti di akhirnya baru disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Maka Umar menjawab,
Jadi seandainya yang mengatakan ini bukan engkau wahai Abu Ubaidah, dalam riwayat lain seandainya yang mengatakan ini selain engkau, maka aku akan menghukumnya. Naam, ya kata Umar, kita lari dari takdir Allah tapi menuju takdir Allah. Ini kata Umar bin Khattab, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Jadi tidak ada yang salah dalam bab ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apa pendapat wahai Abu Ubaidah jika seandainya kau punya ternak unta, kemudian unta ini kau bawa ke satu lembah, di mana di lembah ini tempat gembala. Kemudian Umar mengatakan di dalam lembah tersebut ada tempat yang memiliki rumputan yang hijau, sedangkan di sisi lainnya kering, tandus. Satu hijau, di mana di situ bisa digembalakan, sedangkan di tempat yang lainnya tandus, tidak bisa digembalakan. Maka jika seandainya engkau bawa untamu ke tempat yang rumputnya hijau sehingga unta-untamu bisa makan di situ, dan engkau menghindari tempat yang tandus, artinya engkau bawa ini kepada takdir Allah, menghindar dari takdir Allah yang lain. Jadi seakan-akan Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan bahwa ini termasuk ikhtiar, usaha kita untuk lari atau menghindar dari sesuatu yang membahayakan. Tidak bertentangan dengan takdir. Dan yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini yang benar. Yang seorang menghindar dari sesuatu yang membahayakan bukan berarti lari dari takdir Allah. Seorang yang berusaha untuk menghindar dari sesuatu yang membahayakan dirinya bukan berarti ia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahkan usaha kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan menghindar dari sesuatu yang buruk ini bahagian daripada tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa syawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Wa syawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ajak mereka bermusyawarah, kata Allah, untuk menentukan satu kebijakan. Allah perintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Bermusyawarah dulu kepada mereka, dengan mereka bermusyawarah. Coba lihat mana yang terbaik. Dan kalau seandainya sudah engkau putuskan untuk melakukan sesuatu yang engkau anggap itulah yang terbaik, baru fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi intinya setelah kita putuskan apa yang akan kita lakukan dan itu menurut kita adalah hal yang terbaik, lakukanlah. Setelahnya serahkan urusan itu kepada siapa? Kepada Allah. Berhasil atau tidaknya, mendapat atau tidaknya, selamat atau tidaknya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha untuk mendapatkan kebaikan, berusaha untuk menolak satu keburukan, ini termasuk tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebahagian menganggap bahwa usaha ini mengurangi tawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian mengatakan kalau seandainya kita berusaha menyiapkan kebutuhan pokok kita dalam 1 bulan kita simpan, artinya kita membeli bahan-bahan makanan untuk 1 bulan, ya, untuk 1 bulan, misalnya tanggal baru, ya, tanggal muda, kita belanja untuk kebutuhan 1 bulan. Untuk kebutuhan 1 bulan. Apakah ini termasuk tawakal atau tidak kepada Allah? Atau kita siapkan anggaran belanja kita, uang kita sisihkan untuk belanja 1 tahun. Ini bagaimana tawakalnya kepada Allah? Apakah salah atau tidak? Nah, apa jawabannya? Kita sisihkan uang kita ini untuk kebutuhan 1 tahun, supaya tenang. Ini kebutuhan 1 tahun kita siap. Nah, ini bagaimana? Apakah ini termasuk orang yang dikatakan tawakal kepada Allah atau tidak?
Beliau tawakal dan dia tidak merasa tawakal. Coba lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa beliau adalah sayyidul mutawakkilin, pimpinannya orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Beliau berusaha berikhtiar menyiapkan sebab-sebab untuk kebaikan beliau dan keluarga beliau. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Umar, anna amwala Bani Nadir kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan. Ya, harta yang didapat dari peperangan dengan Bani Nadir, ini salah satu di antara suku Yahudi di kota Madinah, itu semuanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Harta yang didapat dari Bani Nadir tadi disisihkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebutuhan hidup beliau dan keluarga beliau selama 1 tahun. Disisihkan ini untuk kebutuhan selama 1 tahun, untuk makanan, untuk ini keperluan dan sebagainya. Disisihkan Nabi selama 1 tahun. Ada sisa, maka itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan Islam, kebutuhan-kebutuhan jihad dan yang lain. Ini tidak bertentangan dengan apa? Tawakal. Al-akhdhu bil asbab, berusaha untuk menolak kemudaratan yang akan menimpa kita, menjauhi kemudaratan yang akan menimpa kita, atau berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang itu merupakan kebaikan untuk kita. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika seandainya ada seorang yang katanya bertawakal kepada Allah tapi tidak mau berusaha, maka tawakalnya rusak kata para ulama. Karena bertentangan dengan hikmah dan takdir yang Allah tentukan. Karena setiap sesuatu yang ditentukan oleh Allah pasti ada yang dikenal dengan sebab dan musamma. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu dijauhi di sini adalah bertawakal kepada sebab. Nah, ini yang tidak boleh. Seorang tidak bertawakal kepada Allah tapi bertawakal dengan sebab. Ini yang salah satu di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi melakukan sesuatu untuk menjauhkan diri kita dari keburukan, ini merupakan perkara yang tidak bertentangan dengan tawakal itu sendiri. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dia kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang sahabat tatkala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah untaku ditambatkan terlebih dahulu kemudian tawakal, ataukah dibiarkan kemudian tawakal? Apa jawaban Rasulullah? Ya ilha wa tawakal. Tambatkan dulu untamu, baru kemudian serahkan kepada siapa? Kepada Allah SWT. Kalaupun hendak hilang, itu sudah ketentuan Allah, tapi kita sudah berusaha terlebih dahulu. Ya. Jadi kita menghindar, kata Umar bin Khattab, dari wabah ini dan kita serahkan urusan kepada siapa? Kepada Allah SWT. Kemudian berakhir perbincangan itu, Abdullah bin Abbas mengatakan, faja'a Abdurrahman bin Auf wa kana mutaghayyiban fi ba'dhi hajatihi. Tidak lama setelah itu datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Abdurrahman bin Auf ini juga salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, kemarin kita singgung juga di antaranya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk menentukan khalifah setelah beliau meninggal. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala tatkala beliau akan meninggal, beliau tidak menentukan siapa pengganti beliau. Ya, siapa yang menggantikan beliau? Bahkan beliau mengatakan kalau seandainya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah masih hidup, maka aku akan tunjuk dia secara langsung. Kalau Allah bertanya kepada aku, kenapa engkau pilih Abu Ubaidah? Maka aku akan menjawab di hadapan Allah, ya Allah, aku pilih orang yang terpercaya dari umat ini. Tapi Abu Ubaidah sudah meninggal. Maka Umar bin Khattab menunjuk 6 orang yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin setelah beliau meninggal. Ya, siapa mereka? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas mundur. Dia mengatakan,
Jadi pemilihan itu akan dipilih salah satu di antara 6 ini, mereka lah bermusyawarah. Siapa yang akan dipilih dari 6 orang ini? Saat ini Abu Waqqas mundur. Saya tidak mau itu. Tinggal berapa? 5. Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala mengatakan, urusanku keserahkan kepada Ali. Aku tidak mau dipilih, tapi aku tunjuk Ali. Tinggal 4. Talha bin Ubaidillah mengatakan, urusanku keserahkan kepada Utsman. Aku tidak mau ditunjuk. Tinggal 3. Coba bayangkan kalau seandainya pemilihan itu diberikan pada antum. Semua tunjuk tangan. Kalau mereka lakukan tangan. Masalahnya menjadi pemimpin itu tidak hanya berakhir di dunia, tapi berlanjut di mana? Di akhir. Maka Harun ar-Rasyid berkata kepada seorang ulama di Arafah, dia mengatakan, ya alim wahai ulama, tolong nasihati aku. Maka apa kata ulama ini? Coba aku perhatikan betapa banyak orang sedang berhubung. Coba lihat kembali, tengok. Apa yang kau lihat? Manusia sangat. Maka apa kata alim ini menasihati Harun ar-Rasyid? Ketahuilah ya khalifah, sesungguhnya mereka semua nanti di padang mahsyar akan mempertanggungjawabkan urusan mereka masing-masing. Ditanya masalah pribadi, tapi engkau akan berhadapan dengan Allah. Allah akan bertanya tentang semua mereka. Maka persiapkan jawaban. Kemudian akan pergi. Harun ar-Rasyid menangis. Ulama ini pergi. Karena jadi pemimpin itu sebenarnya akan berlanjut di mana? Di akhirat. Pertanggungjawaban itu sangat berat. Talha bin Ubaidillah mengatakan, urusanku keserahkan kepada Utsman. Ya, aku tidak mau dipilih. Ya, tinggal 3. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. 3-nya sudah mundur. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, kalau sudah seperti ini, maka aku yang akan memilih salah satu di antara kalian berdua. Tinggal 2 pilihan, Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Akhirnya para sahabat sepakat untuk memilih siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Ya. Beliau berkata, beliau kala itu sedang tidak hadir dalam pertemuan Umar bin Khattab, memanggil orang-orang Muhajirin, memanggil orang-orang Ansar, memanggil tokoh-tokoh tua di kalangan orang-orang Quraisy. Beliau sedang tidak di tempat karena ada satu kebutuhan. Tidak hadir dalam rapat-rapat itu. Setelah Umar memutuskan itu dan sudah siap-siap untuk pulang ke kota Madinah, walaupun disanggah oleh Abu Ubaidah, tapi dijelaskan yang benar adalah seperti yang diputuskan. Ini adalah ijtihad mereka, pendapat mereka kala itu. Tidak lama kemudian setelah itu datang Abdurrahman bin Auf. Wajah Abdurrahman wa kana mutaghayyiban fi ba'd hajatihi. Datanglah Abdurrahman bin Auf, kala itu beliau sedang tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut karena ada kebutuhan. Faqal, maka Abdurrahman berkatakan, inna indi min hadza ilman. Sesungguhnya aku punya ilmu tentang kasus ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum bihi bi'ardin. Kalau saatnya kalian mendengar adanya wabah di satu daerah, di satu negeri, fala taqdamu alaihi, maka jangan kalian datang ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min. Dan kalau saat wabah itu sedang menyebar di satu daerah, di satu negeri, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian keluar darinya. Ini yang disabdakan oleh siapa? Rasulullah. Jadi kalau saat ada satu wabah sedang menyebar di satu negeri, kita tidak sedang berada di dalamnya, maka kita dilarang dalam syariat untuk memasuki. Dan kalau saatnya kita sedang berada di dalam, maka syariat melarang kita untuk apa? Untuk keluar darinya, lari darinya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, maka Umar memuji Allah. Beliau mengatakan, alhamdulillah, kiranya keputusan beliau sesuai dengan arahan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai. Berarti ijtihadnya Umar kala itu dalam mengambil kebijakan untuk balik tidak jadi masuk ke negeri Syam, ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang disampaikan oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Pertanyaannya, kalau seandainya hadis ini sudah mereka ketahui sebelumnya, kira-kira terjadi perselisihan tidak di kalangan mereka? Pasti tidak. Kalau seandainya hadis ini sudah mereka ketahui, mereka tidak akan
merapatkan kembali apa yang harus mereka ambil, kebijakan apa yang harus mereka lakukan. Kalau mereka sudah mendengar hadis ini sebelumnya, tapi mereka belum dengar. Ya, karenanya kalau kita perhatikan, ya, maka para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama-ulama kita rahimahullah, mereka beristihad dalam perkara yang belum sampai kepada mereka dalil tentangnya. Kalau belum ada dalil, maka mereka beristihad, menyesuaikan jawaban dengan dalil-dalil umum. Tapi kalau saat ini sudah dalil langsung datang dari Allah, Allah berfirman atau Nabi SAW bersabda, maka mereka tidak akan berani beristihad. Mereka pasti akan berpendapat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dan difirmankan oleh Allah SWT. Dan ini metode beragama yang harus kita ketahui, harus kita pahami, dan harus sering disampaikan. Kalau sudah Allah berfirman dan Nabi SAW bersabda, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh memilih pendapat lain atau mungkin menolaknya. Haram hukumnya. Karena Allah sudah berfirman dan Nabi sudah bersabda tentangnya. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Imam Malik, ya, beliau berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr." Semua perkataan boleh ditolak, boleh diambil, kecuali perkataan orang yang ada di dalam kubur ini sembari menunjuk kuburan siapa? Rasulullah. Karena waktu itu beliau sedang memberi pengajian di Raudhah Asy-Syarifah, di Raudhah, di Masjid Nabawi, tempat yang kata Rasulullah SAW dia merupakan salah satu di antara taman dari taman-taman surga. Semua perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan orang yang ada di dalam kubur ini. Maksudnya sabda Rasulullah. Kalau Nabi SAW sudah bersabda, maka tidak boleh ditolak. Sami'na wa ata'na. Kalau saya atau siapapun, ulama sebesar apapun dia, kiai sebesar apapun dia, dimuliakan, ditokohkan, kalau seandainya berbicara, silahkan terima, silahkan tolak. Tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya, Allah berfirman dan Rasulnya bersabda, maka tidak boleh seorang pun menolak. Makanya apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Imam Syafi'i rahimahullah ditanya tentang satu masalah di Masjid Mesir. Ya, di Masjid Mesir. Beliau ditanya tentang satu pendapat. Maka beliau jawab dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau jawab dengan hadis Rasulullah. Maka sang penanya bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Ya Imam, pendapatmu bagaimana?" Karena sudah dijawab ya. Pertanyaan seperti ini. Apa jawabannya Imam? Maka Imam Syafi'i mengatakan, telah bersabda Rasulullah ini dan ini. Sang murid kembali bertanya, pendapatmu bagaimana? Seakan-akan dia tidak merasa cukup dengan apa? Hadis yang disampaikan dan dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Syafi'i merasa, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, apakah engkau menyangka kita sekarang berada di gereja, masjid, ataukah engkau lihat di pinggang saya ada tali pinggang khusus yang dipakai oleh seorang pendeta? Maksudnya, apakah engkau menyangka aku ini bukan muslim? Ya, sehingga engkau tidak puas dengan sabda Rasulullah dan bertanya tentang aku, pendapatku. Tidak halal bagi siapapun, tatkala sampai kepadanya sabda Rasulullah, ia menolaknya karena perkataan siapapun. Tidak halal. Karena kalau Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, maka tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Ini metode beragama yang harus dipahami oleh semua kita. Karena masih ada sebahagian kita lihat sudah difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah, mereka mengatakan, tapi si fulan mengatakan seperti ini, si fulan mengatakan seperti ini, apakah tidak cukup? Ya. Bahkan apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala? Abdullah bin Abbas suatu hari menjelaskan kepada kaum muslimin
murid-murid beliau bahwa haji yang paling utama adalah haji tamattu. Itu haji yang paling afdal kata Abdullah bin Abbas. Haji ada 3 macamnya, ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Ya, tamattu umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, kemudian tanggal 8 berihram untuk haji. Ini tamattu. Qiran adalah menggabungkan antara haji dan umrah dalam niat. Ifrad hanya melakukan ibadah haji saja, tidak ada kaitan dengan umrah. 3 macam ibadah haji ini disepakati para ulama dibolehkan salah satu di antara itu dilakukan. Yang mau pilih haji tamattu silakan, yang mau qiran silakan, yang mau ifrad silakan. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama. Maka Abdullah bin Abbas menjelaskan yang lebih utama adalah haji tamattu karena Rasulullah SAW bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiyah wa la ja'altu umrah." Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Maka ada yang menyanggah, tapi disanggah. Tapi si fulan berpendapat ini dan ini. Padahal Abdullah bin Abbas sedang menjelaskan apa? Hadis Rasulullah. Ini yang terbenar, yang benar adalah ini sabda Rasulullah ini dan ini. Ada yang mengatakan tapi si fulan berpendapat ini dan ini. Maka Abdullah bin Abbas marah. Apa kata beliau? Hampir saja kalian dihujani batu dari langit, kata Abdullah bin Abbas. Hampir saja kalian dihujani batu dari langit. Aku lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan kepada kalian telah bersabda Rasulullah, kemudian kalian mengatakan tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan yang lain. Ini hal yang harus kita pahami. Kalau Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, tak ada pilihan lain. Sami'na wa ata'na. Ini konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau masih pilih-pilih yang lain, periksa syahadat kita. Paham enggak kita dengan syahadat kita? Ya, paham enggak kita dengan kalimat syahadat yang kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Maka kalau seandainya hadis ini telah didengar oleh mereka sebelumnya, insya Allah tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat. Ya, tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat. Jadi tatkala mereka berbeda-beda pendapat sampai hadis, mereka langsung sami'na wa ata'na. Coba lihat tatkala meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka berselisih. Di mana akan dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan kuburkanlah di Mekah, karena tempat lahirnya di mana? Di Mekah. Ada yang mengatakan kuburkan di Mekah, di perkuburan kaum muslimin, kuburkan di sini. Sampai datang seorang sahabat mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi dikuburkan di mana ia meninggal. Selesai perbedaan. Sami'na wa ata'na, selesai. Kalau kita kan enggak, terjadi perselisihan, akhirnya musyawarah. Ini ada hadisnya, nanti palsu. Karena hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, nggak bisa. Ini sudah nggak sesuai dengan zamannya. Ini sudah 2020. Allah musta'an. Kita padahal bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala senang istihad beliau, keputusan beliau sesuai dengan apa? Hadis Rasulullah. Karena memang Umar ini salah satu di antara orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang terilham. Ya, pendapat-pendapat beliau itu sesuai dengan kebenaran. Ya, sampai dikatakan kalau seandainya ada di antara umatku orang yang mendapat ilham dari Allah SWT, maka dia adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia adalah Umar bin Khattab. Karena pendapat-pendapat beliau mayoritasnya itu sesuai, bahkan seluruhnya sesuai dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan kebenaran. Ya, dengan kebenaran. Sampai firasat beliau juga sangat tajam, luar biasa. Ya, ada seorang datang kepada beliau radhiyallahu taala, siapa nama fulan? Siapa nama bapak fulan?
di mana kau tinggal di daerah ini, pulang kau sekarang karena rumahmu sudah terbakar. Sudah terbakar rumah. Pulang dia benar, rumahnya sudah terbakar. Ini firasatnya sangat kuat. Yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, demikian ikhwan kaum muslimin, wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan. Semoga yang kita sampaikan di pertemuan yang kemarin, pertemuan kali ini bisa memberi pencerahan kepada kita dan terus memberikan semangat untuk memperbaiki agama kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.